Kita merindukan Tuhan dan kita menenangkan diri di hadapannya untuk menjemput berkat Allah yang tersedia dengan limpah dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan Tuhan, menyembah Dia dalam hadirat-Nya.
Amin. Dipersilakan duduk. Bacaan Mazmur untuk kita terdapat dari Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya 18 sampai dengan 22. Demikian Mazmur kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada Tuhan yang menjadi kekuatan kita dan andalan kita. Haleluya. Mari beri sorak sukacita bagi Allah kita. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin. Semuanya yang milik kita selamanya. Firman-Nya yang akan berbicara kepada kita. Kuatkanlah hati kami Tuhan. Meskipun melewati lembah persoalan, Tuhan menjadikannya menjadi mata air bagi hidup kami.
Kami sekalian telah siap ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sukacita Allah tidak akan pernah berhenti dilimpahkannya kepada kita. Karena itu kita selalu bergairah di dalam setiap ibadah-ibadah yang kita langsungkan pada hari-hari ini, dan khususnya pada minggu pagi ini. Tema untuk kita ialah rahasia berhentinya pandemi kematian. Ini ada kaitannya dengan COVID-19. Rahasia berhentinya pandemi kematian. Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah buang." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggul mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang.
Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi berasal dari bahasa Yunani, dari kata pan dan demos. Pan artinya semua dan demos artinya orang. Jadi pandemos diartikan sebagai penyakit yang menyebar secara luas. Nah, di Indonesia pertanggal 15 Juni 2020 ada 81.616 orang positif corona. Dan di antara mereka itu meninggal 3.797 orang. Dan sembuh 40.464 orang. Itu pertanggal 15 Juni yang lalu. Berarti masih ada 37.355 orang yang masih dirawat di rumah sakit. Nah, karena kita di Jawa Timur, mari kita cek. Ternyata di Jawa Timur saat ini pertanggal 15 Juli menduduki peringkat pertama nasional positif corona, yaitu 17.560 orang yang terkena COVID-19. Meninggal ada 1.275 orang. Dengan demikian diperoleh rata-rata kematian di Jawa Timur adalah 7,26%. Angka ini didapat dari 1.275 orang yang meninggal, dibagi yang positif corona ada 17.560 orang dikali 100, maka diperoleh hasil 7,26%. Itu tertinggi di seluruh Indonesia. Yang sembuh ada 8.003 orang di Jawa Timur. Berarti masih dirawat di rumah sakit ada 8.282 orang. Bapak Ibu, lihatlah bagian ini, bahwa ternyata orang-orang yang sedang dijangkiti oleh COVID-19 ini ada di mana-mana. Perlu kerja keras dari semua elemen masyarakat untuk mengatasi laju pertambahan positif corona dan mendoakan proses penyembuhan bagi mereka yang masih dirawat di rumah sakit. Bahkan pertanyaan besarnya, bagaimana cara menghentikan pandemi kematian akibat corona ini? Bapak Ibu Saudara, dalam teks yang kita baca ada kisah sebagai sebuah perbandingan untuk evaluasi bagi kita. Kematian umat Israel yang keluar dari tanah Mesir yang disebabkan oleh pagutan ular tedung di belantara padang gurun, itu Allah yang datangkan ular tedung itu atas umat Israel karena dua alasan. Yang pertama, di ayat 4, karena mereka tidak menahan hati, mereka kehilangan kendali diri, mereka menjadi marah, mereka menjadi emosi tak terkendali. Dan yang kedua, karena mereka melawan Allah dan manusia. Dan Musa di dalam ayatnya yang kelima. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya ialah lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggil mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Saudara sekalian, solusinya apa? Maka di ayat 9 di dalam bacaan kita dikatakan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jika kita refleksikan untuk kita saat ini, maka dari kisah ini ada 3 rahasia penting bagaimana menghentikan pandemi yang mendatangkan kematian karena corona saat ini. Yang pertama, kita harus belajar menahan hati dan menahan diri. Ayat yang keempat, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tebrau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka
mereka dalam perjalanan, tapi tak kunjung-kunjung tiba juga di tanah Kanaan. Kejengkelan yang sudah memuncak itu akhirnya ditumpahkan dalam luapan perlawanan kepada Musa. Sama halnya ketika virus corona merebak di negeri ini di bulan Maret yang lalu. Kita semua diminta untuk di rumah saja. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Diberlakukan social distancing, pembatasan untuk tidak kumpul-kumpul. Diberlakukan juga physical distancing. Bapak Ibu Saudaraku, setelah kita menjalani itu, maka kita semua bekerja dari rumah. Istilah ini sudah menjadi hal yang umum kita dengar, WFH. Apa itu? Bekerja dari rumah, work from home. Dan segala macam arahan pemerintah sudah mulai kita rasakan adalah sesuatu yang membosankan. Mulai kita bertanya, kapan COVID-19 berlalu? Bahkan kita sudah mulai dibatasi, tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar kota, tidak bisa ke mana-mana. Kenapa? Karena dilakukan penutupan bandara, darat, laut, dan udara. Pemerintah memperlakukan pembatasan sosial berskala besar hingga ada daerah yang bahkan sempat melakukan lockdown, tutup total akses baik masuk maupun keluar dari wilayahnya. Akibatnya, keadaan ekonomi masyarakat menjadi macet. Pergerakan ekonomi khususnya dunia usaha, pariwisata menjadi goncang. Banyak karyawan yang dirumahkan, bahkan diberhentikan. Karena situasi ini, maka masyarakat mulai protes. Mereka yang terdampak mulai menunjukkan sikap yang arogan. Media massa menjadi tempat curahan kejengkelan mereka, ditujukan kepada pemerintah. Bahkan ada yang mendesak agar pemimpin negeri ini lebih baik mundur saja karena dianggap gagal mengatasi virus corona. Padahal ini bukan masalah yang kecil, ini masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia. Memang keadaannya tidak seperti membalik telapak tangan. Pemerintah telah berjuang mengucurkan dana yang besar selama pandemi untuk melakukan upaya pencegahan, perawatan, penyembuhan, edukasi kepada masyarakat di seluruh elemen. Tujuannya adalah untuk mengatasi COVID-19. Namun kenyataannya COVID belum juga berlalu, malah menunjukkan persentase kenaikan jumlah orang yang terpapar COVID meningkat tajam. Sementara itu, masyarakat butuh kebutuhan hidup sehari-hari. Dan akhirnya berbagai macam luapan, ketidaksukaan, kemarahan, berbagai macam reaksi negatif muncul di tengah-tengah daripada masyarakat. Akibatnya apa yang saudara-saudara? Lalu pemerintah berjuang untuk mengambil jalan kebijakan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan untuk memberlakukan namanya new normal. Normal baru. New normal adalah tatanan, kebiasaan baru, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, menghindari kerumunan, itu namanya new normal. Protokol kesehatan juga menyasar ke berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan dan keagamaan. Diharapkan pada
elemen masyarakat. Diharapkan masyarakat mentaati hal-hal yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Namun, kesadaran akan hal ini nampaknya masih membutuhkan perjuangan panjang. Budaya disiplin, menjaga protokol kesehatan bagi kebanyakan orang dianggap sebagai sebuah slogan dan himbauan semata. Akibatnya, mereka yang terpapar COVID menanjak drastis hingga saat ini. Hingga rumah sakit kewalahan untuk menerima pasien COVID. Sehingga pemerintah harus menempuh lagi upaya untuk menyediakan tempat-tempat yang terbaru untuk menangani pasien COVID-19. Bapak Ibu Saudara, karena itu mari kita mengelola hati, mengelola tindakan kita, agar tidak berdampak buruk bagi diri kita dan orang lain. Peran kita meminimalisasi COVID ini agar segera berakhir ialah berhenti untuk mengeluh, berhenti untuk marah pada situasi ini juga, berhenti untuk terus mengeluh dan marah pada keputusan yang memerintahkan kita harus begini dan harus begitu. Semua untuk kebaikan, untuk kita jalani. Saya sendiri sebagai gembala sudah hampir 4 bulan kita tidak bisa bersama dalam ibadah langsung. Tetapi demi keselamatan kita bersama, kita mengambil langkah aman dan bijak untuk tidak mengadakan ibadah secara langsung. Tapi sampai hari ini kita melaksanakan ibadah secara online. Kita bersyukur karena ibadah ini dapat kita ikuti sampai hari ini, sehingga iman dan kerohanian kita tetap terjaga. Selain itu, kita mulai beradaptasi dengan komunikasi jarak jauh secara kolektif dan belajar teknologi penggunaan berbagai macam aplikasi media sosial untuk berkomunikasi, berjualan, membangun jaringan, bahkan mendapatkan uang dari dalamnya. Muncul pekerjaan baru yang dilakukan dari berbagai macam aplikasi atau layanan media elektronik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap jaga hati kita, kendalikan diri kita, dan tetap sabar dalam situasi ini. Jangan bertindak seperti umat Israel yang tidak menguasai hatinya. Orang sabar akan menerima buah dari kesabarannya. Percayalah bahwa COVID-19 pasti tiba waktunya akan berhenti. Yang kedua Bapak Ibu, rahasia agar pandemi yang mendatangkan kematian ini berhenti ialah kita belajar untuk menuruti pemimpin yang mengatur kita. Alkitab menyebutkan bahwa umat itu melawan Allah dan Musa, ayat 5. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Itu yang dikatakan Alkitab. Mereka berkata begini, mengapa kamu Musa memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, kah? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan makanan mana yang hambar ini kami sudah muak. Bapak Ibu Saudara, mereka mempertanyakan mengapa Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, padahal Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir agar mereka terbebas dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Musa hanya membawa mereka pada kecelakaan dan kematian, padahal Tuhan hendak menolong dan menyelamatkan hidup mereka dari perbudakan Mesir dan membawa mereka ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Berlimpah susu dan madu, sungguh-sungguh tempat yang mensejahterakan hidup mereka. Namun mereka bereaksi negatif. Dan mungkin mereka ada yang berkata, persetan
dengan semua itu. Bahkan cara hidup yang tidak bersyukur ditampilkan mereka sebagaimana di ayat 5 bagian C, mencatatnya demikian. Mereka berkata, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan yang hambar ini kami sudah buat. Bapak Ibu Saudara, padahal Allah telah membelah gunung batu bagi mereka untuk mendapatkan minum. Mereka dikirimkan Tuhan daging dari burung-burung di tempat mereka berkemah, sehingga mereka makan daging gratis. Lebih hebat lagi, Tuhan memberi mereka roti mana sering disebut sebagai roti surgawi. Saudara, Allah menyertai mereka. Pada malam hari Allah menyertai mereka dengan tiang api. Pada siang hari Allah menyertai mereka dengan menuduhi mereka dengan tiang awan. Apa yang kurang sampai mereka harus melawan Allah dan melawan Nabi Musa? Bukannya bersyukur dan berterima kasih, malah meremehkan dan menganggap rendah pemberian Tuhan. Mereka berkata, kami telah muak dengan makanan hambar ini, yang dimaksudkan adalah mana? Memang sikap seperti ini sudah keterlaluan. Ini yang disebut oleh kita adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Wes diwei nggak tahu mengucapkan terima kasih. Mau belajar dalam hidup kita bisa mensyukuri segala sesuatu. Ini orang-orang tipe-tipe yang tidak dapat bersyukur dalam segala sesuatu. Lihatlah akibatnya ketika mereka melawan Tuhan dan melawan Musa sebagai hamba Tuhan, mereka justru celaka dan mengalami kematian. Bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, lalu melamagun mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Di ayat 7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Kadang-kadang kalau sudah dapat keadaan yang seperti itu baru nyadari. Karena itu Musa mengambil langkah sebagai seorang pemimpin. Luar biasa, Musa itu orang yang sabar. Dia dikatakan oleh Alkitab, berdoalah Musa kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular itu daripada mereka. Dan ketika Musa berdoa, Tuhan menyampaikan pesan kepada Musa untuk membuat sebuah ular tembaga dan dipasangkan di sebuah tiang. Pelajaran berharga di sini, jangan pernah melawan Tuhan, apalagi jangan pernah melawan Tuhan dan hamba Tuhan yang bekerja dengan tulus dan setia kepada Tuhan. Lihatlah akhirnya ketika banyak yang mati di palu ular, mereka meminta pertolongan ke siapa? Kepada Musa. Dan Musa berdoa untuk mereka agar kematian yang lebih besar terhenti. Akhirnya melalui doa, bangsa itu terselamatkan dari kematian yang lebih besar lagi. Mari kita belajar dari peristiwa ini dengan taat pada Tuhan dan taat kepada para pemimpin kita untuk keselamatan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa kita akan mulai ibadah online atau secara langsung mulai tanggal 12 Juli dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Yang berusia 60 tahun ke atas dan anak-anak belum diperbolehkan ke gereja. Kita siapkan program yang bisa diikuti di rumah selama ibadah berlangsung di gereja. Tetapi karena keadaan COVID-19 menanjak drastis dan menyebabkan malam hari-hari ini berada pada zona nyaman, yang pada sebelum pengumuman itu zonanya adalah kuning. Bahkan diberlakukan di malam pembatasan sosial berskala lokal diberlakukan di beberapa tempat. Maka kita tidak mau mengambil risiko, sehingga sampai saat ini kita masih ibadah online. Saya berharap Bapak Ibu dapat mengikuti semua proses ini dengan baik. Saya bersyukur bahwa majelis dan jemaat mentaati dengan baik
semua arahan dan penyampaian saya sebagai seorang gembala, sehingga semua berjalan dengan lancar. Sebagai pemimpin daripada Bapak Ibu sekalian, dan sebagai gembala, saya mengharapkan dan berdoa kepada Tuhan agar kita diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan seluruhnya kita dari COVID-19 ini. Kita percaya bahwa lebih lagi pemimpin tertinggi kita, yaitu Tuhan, juga sebagai gembala agung kita yang selalu merancang yang terbaik kepada kita, menopang kita tiada henti. Di masa-masa sulit, Dia ada bagi kita. Dan saya mau katakan satu hal yang penting, sebab bersama dengan Tuhan tidak ada yang sulit. Mari kita katakan sama-sama, bersama dengan Tuhan tidak ada yang sulit. Hal yang ketiga, rahasia apa yang harus kita ketahui agar pandemi kematian dari COVID-19 dapat berakhir? Yang ketiga adalah memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan artinya apa? Memohon kepada Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, menaruh harapan padanya, memohonkan kehidupan kepadanya. Tuhan, berilah kehidupan kepada kami, berilah keselamatan kepada kami ya Tuhan. Mohon belas kasihan. Lihatlah ketika umat Israel menyadari kesalahannya, kembali memohonkan pengampunan Tuhan, maka Tuhan memberi jalan keluar agar kematian yang lebih besar tidak terjadi. Lihatlah apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di dalam Bilangan pasal 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipadu ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Tuhan memakai ular tembaga yang ditaruh di sebuah tiang bukan sebagai jimat, bukan sebagai kekuatan magic, bukan juga sumber kesembuhan, bukan juga sumber mereka terselamatkan, bukan juga dipakai sebagai tempat untuk disembah, tetapi itu adalah sebuah bentuk yang disediakan Allah bagi mereka untuk mengecek apakah mereka patuh kepada Tuhan atau tidak, patuh kepada Musa atau tidak, mengikuti yang diperintahkan Tuhan, yang diperintahkan Musa atau tidak. Sebab mereka sebelumnya melakukan perlawanan kepada Tuhan dan Musa. Jadi jangan salah tentang mengapa Allah memerintahkan Musa. Memang di kemudian hari ada yang salah, karena ini disimpan. Ular tembaga ini disalahgunakan sebagai sesembahan, dan itu dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4 ketika Raja Hizkia memerintah kakek moyangnya yang sebelumnya menyembah kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa dalam peristiwa perjalanan di padang gurun itu. Akhirnya Hizkia mengambil keputusan melakukan restorasi rohani, termasuk menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, merembukan tubuh-tubuh berhala, dan menebang tiang-tiang berhala, dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya saya memberikan penjelasan kepada kita, supaya kita jangan pernah memberhalakan apapun, melainkan kita bergantung kepada Allah, bermohon kepada Allah, bersandar kepada Allah, sebab Dia satu-satunya, tidak ada gantinya yang dapat menolong kita. Jadi Tuhan tidak mengajar kita untuk berharap pada pertolongan berhala buatan tangan manusia, melainkan berharap pada Tuhan. Dalam masa COVID ini, pandanglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan. Firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya simpulkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Ada 3 rahasia agar pandemi atau kematian berhenti di masa COVID dalam pengalaman-pengalaman yang terjadi ke depan. Yang pertama, belajarlah menahan hati dan menahan diri. Kelola hati kita, kelola diri kita, sehingga berdampak baik bagi kita. Yang kedua, belajar untuk menuruti pemimpin yang mengatur kita. Dan yang ketiga, pandang kepada Tuhan. Ada aspek pengelolaan di dalam, ada aspek ketaatan, dan ada aspek ilah di dalamnya. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Biarlah setiap pesan firman yang datang dan jatuh di tanah hati kami akan menjadi tumbuh oleh respon yang sungguh kepada firman. Kami bersyukur kepada Engkau karena Tuhan terus berkarya untuk menahan gerak laju dari pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, perisai kita adalah Allah. Satu pujian yang saya tuliskan hendak membawa kita kepada sebuah penguatan iman, bahwa orang yang tulus hati itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena itu, mari kita memasmurkan nama Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Tinggi.
Engkau Allah adalah Allah yang melimpahi kami dengan berkat. Sampai hari ini itu anugerah daripada Engkau. Maka saat ini kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Lebih lagi hidup kami dipersembahkan kepada Engkau menjadi bau yang harum yang berkenan kepada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pada zaman kehidupan kita, meskipun ada suka dan duka yang berganti datang dan pergi, tapi jangan pernah takut. Bila itu menerpa, percaya Yesus menjaga. Jaga kehidupan ini, suka duka silih berganti. Janganlah takut bila badai menerpa, percaya Yesus selalu menjaga. Dia takkan pernah tinggalkanku, selalu hadir dalam hidupku.
dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus